Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Undang-Undang Bank Syariah. Definisi bank syariah. Bank syariah berasal dari dua kata, yakni bank dan syariah. Pengertian bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara dua pihak, yakni pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan pengertian syariah yang berkaitan dengan Bank Syariah Indonesia adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dan pihak lainnya dalam menyimpan atau menyalurkan dana sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan pengertian bank itu sendiri adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara bagi pihak kekurangan dana dalam melakukan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan Sudarsono berpendapat bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran atau peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Baiklah, selanjutnya hakikat undang-undang. Menurut Amiruddin Syarif, undang-undang adalah peraturan umum dan formal yang dibentuk oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini, undang-undang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, undang-undang dalam arti material, yakni keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya yang disebut dengan undang-undang dan mengikat semua orang secara umum. Sedangkan yang kedua adalah undang-undang dalam artian formil, yakni keputusan penguasa yang disebut dengan undang-undang yang dilihat dari cara pembentukannya. Selanjutnya adalah pengertian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah undang-undang yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia, yang dibentuk oleh pemerintah RI dan disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Presiden. Yang dimaksud perbankan syariah oleh undang-undang ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah, unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eli Masuro. Kepadanya dipersilakan. Peraturan Bank Indonesia yang pertama yaitu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memperbolehkan bank konvensional untuk menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Dalam hal ini, bank konvensional yang hendak menjalankan kegiatan syariah harus mendirikan kantor cabang atau subkantor cabang. Adapun untuk BPR tetap tidak diperbolehkan untuk menjalankan aktivitas secara konvensional dan syariah secara bersamaan. Dan diberikannya wewenang kepada Bank Indonesia untuk mengawasi dan mengeluarkan peraturan mengenai bank syariah. Yang kedua, peraturan Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan serta mengatur demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, serta mengatur tentang tata cara dan persyaratan dalam perizinan usaha bank syariah serta ketentuan badan hukumnya. Bank syariah juga wajib memberikan laporan keuangan kepada Bank Indonesia berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya. Bank Indonesia juga berperan dalam pengawasan dan pembinaan bank syariah dan unit usaha bank syariah. Selanjutnya, peraturan Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur bahwa perbankan Indonesia melakukan usaha-usahanya harus berdasarkan demokrasi ekonomi
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dan fungsi dari perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Bank Indonesia juga memerlukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Sekian, terima kasih. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini secara eksplisit juga memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut dinilai belum memberikan payung hukum yang kuat terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia, mengingat belum ada ketegasan pemberlakuan prinsip syariah. Penggunaan istilah bagi hasil dalam perundang-undangan pada saat itu belum mencakup secara tepat pengertian perbankan syariah yang memiliki cakupan lebih luas. Karena itu, melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 tanggal 10 November 1998 disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menambah pasal tentang bank syariah, menambah beberapa pasal yang terkait tentang perbankan syariah, pasal 1 dan beberapa pasal lainnya, dan mengenalkan prinsip mudorobah, musyarakah, murabahah, dan ijaroh pada pasal 1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini menunjukkan dimulainya era sistem perbankan ganda yang diharapkan akan mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengizinkan bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak ada petunjuk lebih lanjut bagaimana bank tersebut mesti dijalankan. Oleh karena itu, tidak memberikan pemahaman dan petunjuk yang jelas, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Menurut pasal 1 butir 1 PP Nomor 72 yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat 1 adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariat. Berdasarkan pasal-pasal ini dapat dipahami bahwa ungkapan bank bagi hasil secara prinsip merupakan terminologi yang digunakan untuk bank Islam atau bank syariah. Artinya yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalah yang berdasarkan pada syariah. Kata syariah jelas merujuk pada hukum Islam. Perlindungan konsumen jasa keuangan pasca pembentukan otoritas jasa keuangan. Setelah Perang Dunia Kedua, perlindungan konsumen menjadi anomali dalam tatanan aktivitas ekonomi dunia. Kecenderungan yang utama adalah melakukan deregulasi di bidang ekonomi. Sebaliknya, dalam bidang perlindungan konsumen, justru negara-negara perlu mengeluarkan berbagai produk hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Demikian pula dalam kesepakatan perdagangan dunia ketika perdagangan bebas melarang negara-negara untuk menghilangkan hambatan masuknya produk dari negara lain. Sebaliknya, untuk kepentingan perlindungan konsumennya, suara negara boleh mengeluarkan aturan yang substansinya membatasi masuknya produk dari negara lain. Secara filosofis banyak hal yang perlu digali dan dipahami lebih dalam mengenai perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Pemikiran yang paling diperdebatkan